Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Darussalam, SE, AK, CA, MSI, LLM International Tax, selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi, SE, MSI, LLM International Tax, selaku Senior Partner DDTC, Bapak B. Bawono Kristiaji, SE, MSE, MSC, IDT Adit, selaku Partner Tax Research and Training Services DDTC. Pembicara kita, Ibu Dr. Ning Rahayu MSI, selaku dosen perpajakan pada program sarjana dan pasca sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan program vokasi Universitas Indonesia. Serta Bapak Ibu para peserta seminar webinar yang saya hormati. Pertama-tama, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di seri ke-12 dari webinar series DDTC dengan perguruan tinggi mitra. Dari yang saya amati ini, pesertanya sudah hadir dari berbagai daerah dan beragam profesi ya, luar biasa sekali. Kami berterima kasih banyak atas antusiasme dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti acara webinar series DDTC. Harapan kami, para peserta tetap mengikuti acara webinar series DDTC ini hingga akhir ya Bapak dan Ibu. Nah, webinar series ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun DDTC yang ke-13 yang akan jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020 mendatang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alfiah Ramadhani, spesialis dari Divisi Transfer Pricing DDTC, senang sekali pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator sekaligus memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa webinar kali ini merupakan seri ke-12 dari 14 webinar yang telah dan akan diselenggarakan untuk menyambut hari ulang tahun DDTC yang ke-13. Dalam penyelenggaraannya, DDTC bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi mitra yang telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Dan pada kesempatan kali ini, kami senang sekali dapat menyelenggarakan webinar bersama dengan Universitas Indonesia. Terima kasih banyak, Universitas Indonesia. Sebagai informasi, saat ini terdapat 26 perguruan tinggi yang telah bermitra dengan DDTC. Kerjasama pendidikan ini merupakan wujud konkret dari salah satu misi DDTC, yakni menghilangkan asimetri informasi bagi masyarakat pajak Indonesia. Jadi, bagi perguruan tinggi yang berminat untuk menjajaki kerjasama pendidikan, pastinya DDTC akan selalu terbuka dan senang sekali. Baik, kembali lagi pada webinar kita kali ini, yang mengusung topik polemik atas PPh transaksi digital lintas yurisdiksi, topik yang bisa dikatakan sangat trending diperbincangkan, tidak hanya di Indonesia, namun juga secara global karena berkaitan erat dengan perkembangan kemajuan teknologi di masyarakat, yakni pemajakan transaksi digital. Begitu banyak pemberitaan mengenai pajak transaksi digital ini. Isu ini muncul karena belum adanya konsensus bersama atau konsensus multilateral mengenai pemajakan transaksi digital. Hal ini menyebabkan beberapa negara seperti Inggris, Italia, Spanyol, dan negara lainnya akhirnya memutuskan untuk mengambil inisiatif membuat aksi unilateral. Aksi ini memunculkan tensi politik antar negara, khususnya Amerika Serikat dengan negara-negara tersebut. Bahkan Amerika Serikat mengambil langkah untuk melakukan investigasi yang dilakukan oleh perwakilan dagang Amerika Serikat atau yang lebih dikenal sebagai United States Trade Representative atau USTR. Hal ini menimbulkan polemik dalam pemajakan, khususnya pajak penghasilan transaksi digital lintas yurisdiksi. Nah, nanti kita akan banyak berdiskusi tentang bagaimana pandangan dari pembicara mengenai topik ini. Namun sebelumnya, untuk membuka webinar kita pada pagi hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Darussalam selaku Managing Partner DDTC. Kepada Bapak Darussalam, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan opening speech-nya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bu Ning Rahayu nih Sama-sama, yang telah berkenan, bersedia, dan menjalin kerjasama dengan DDTC. Saya nggak mungkin melupakan beliau nih, kualat nanti kalau saya sampai lupa. Karena beliau adalah salah satu dosen saya pada saat saya menempuh pendidikan pasca sarjana di jurusan Administrasi Perpajakan S2 UI
Itu tahun 1998, Buning. 22 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah masih bisa melihat Buning dengan sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang pertama-tama yang ingin kita sampaikan, dan nanti kita bersama-sama ingin mendengarkan Ibu ya, bagaimana pemaparan Ibu terkait dengan polemik ya yang terjadi saat ini, yang melibatkan hampir banyak negara, dengan tokoh utamanya negara Amerika Serikat ya. Bagaimana negara Amerika Serikat berkeberatan ya, bahkan tidak ingin melanjutkan diskusi ini ya, terkait dengan bagaimana memajaki PPH digital yang sifatnya lintas batas. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta ya, webinar pagi ini, yang menurut catatan yang diberikan kepada saya itu pendaftarnya 1.300-an Budi. Dan saat ini masih pada antri untuk masuk ya, untuk mendengarkan. Ini luar biasa Bu, salah satu yang terbanyak juga ya Bu ya. Artinya apa? Artinya ini sebagai suatu diskusi, sebagai suatu polemik menarik untuk kita simak bersama-sama. Tetapi sebelum nanti disampaikan oleh Bu Ning Rahayu, saya ingin coba memberikan opening speech untuk mengantarkan ya, apa sih yang sebenarnya menjadi permasalahan terkait dengan polemik yang akan kita dengarkan bersama-sama. Memang pajak digital itu menjadi salah satu sumber penerimaan baru ya bagi banyak negara, apalagi di tengah pandemi yang saat ini terjadi dan belum selesai sampai pagi ini. Kenapa? Karena ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa pemajakan transaksi digital, khususnya terkait dengan pajak penghasilan ini menjadi perhatian kita? Karena dengan adanya pandemi, ternyata banyak perusahaan-perusahaan digital raksasa, kalau orang bilang sebut GAFA ya, singkatannya Google, Amazon, Facebook, dan Apple ya, itu mendapat berkah dari situasi pandemi ini ya. Bagaimana tidak mendapat berkah? Karena di tengah pembatasan transaksi fisik ya, ketemu fisik dan sebagainya, banyak pihak sekarang beralih bertransaksi membuat model bisnis berbasiskan digital. Mau nggak mau, ketika ini transaksi sudah melalui digital, mereka lah yang berbasis digital akan mendapatkan limpahan dari model bisnis yang sekarang sedang berkembang. Di sisi lain, di tengah situasi pandemi ini, mau nggak mau pemerintah di banyak negara tuh menggelontorkan belanja mereka secara masif agar perekonomian ini tumbuh kembali. Artinya apa? Artinya ketika belanja itu mereka perbesar, mau nggak mau ya dananya dari mana? Dananya pasti lagi-lagi dari pajak. Jadi ada dua hal yang menarik di sini yang ingin kita bahas, yang mendorong kenapa transaksi digital ini semakin transaksi yang sangat yang sangat ya menjadi perhatian karena limpahan terkait dengan kondisi pandemi yang saat ini. Nah, sekarang permasalahannya kenapa sih ini menjadi polemik? Karena ketika transaksi digital ini sifatnya lintas yurisdiksi atau lintas negara, yang selama ini pemajakan atas transaksi yang bersifat lintas yurisdiksi atau negara terkait dengan bisnis income itu dalam konteks pajak internasional atau lebih tepatnya dalam konteks tax treaty, itu negara sumber baru boleh mengenakan pajak sepanjang di negara sumber tersebut ada BUT. Nah, masalahnya BUT yang diadopsi dalam seluruh tax treaty yang ada itu BUT konsepnya yang disusun zaman dulu kala. Artinya apa? Artinya belum memperhitungkan perkembangan transaksi model digital saat ini. Jadi mereka masih berpatokan terkait dengan kehadiran fisiklah yang bisa hanya menimbulkan BUT. Nah, tentu ini sudah nggak sesuai lagi deh dengan kondisi yang sekarang yang serba digital. Kedua, kalaupun sudah ada BUT
dan negara sumber berhak untuk mengenakan pajak, apakah masalah sudah selesai? Belum. Ternyata ada permasalahan lagi bagaimana mengalokasikan penghasilannya tersebut, gitu kan? Yang mana mencerminkan dari pembentukan nilai atau value creation dari perusahaan digital tersebut. Nah, ini juga menjadi permasalahan ya. Nah, dari dua permasalahan ini, maka tidak aneh sejak tahun 2013 ya, ini sejak 2013 berarti 7 tahun yang lalu nih ya, OECD berusaha memecahkan dua problem ini melalui proyek yang semua kita sudah pada tahu yang dinamakan sebagai Base Erosion and Profit Shifting atau disingkat dikenal dengan nama BEPS. Nah, dengan adanya BEPS ini akan merubah arsitektur pajak internasional terkait dengan bagaimana memajaki transaksi digital yang lintas yurisdiksi ini. Akan tetapi, tarik ulur nih kepentingan masing-masing negara, apalagi di tengah pandemi ini, tidak gampang untuk menentukan basis bagaimana memajaki transaksi digital ini secara dari sisi PPh-nya. Sehingga sampai hari ini pun kita belum tahu bagaimana ending dari diskusi negara yang tergabung dalam OECD itu. Karena apa? Karena Amerika Serikat pun sekarang sudah menolak untuk melanjutkan diskusi pembahasan ini. Karena apa? Karena Amerika Serikat merasa konsensus yang akan dicapai itu menyasar kepada perusahaan digital raksasa mereka gitu. Nah, sementara di sisi lain negara-negara yang tergabung di Uni Eropa dan beberapa negara sudah membuat proposal sendiri yang dinamakan Digital Service Tax. Lantas UN atau PBB juga nggak ketinggalan, justru masuk dengan proposal baru yang dikenal dengan untuk merubah atau menyisipkan pasal 12B dalam UN model. Nah, ini tambah rumit situasinya. Nah, lantas dengan situasi yang nggak jelas, dengan situasi yang belum ada kepastian konsensus ini akan tercapai atau tidak, lantas bagaimana sekarang posisi Indonesia gitu kan? Nah, Indonesia pun ternyata tidak kalah untuk reaktifnya gitu kan. Nah, Indonesia berdasarkan pasal 6 Perpu nomor 1 tahun 2020 sebagaimana yang telah diundangkan melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, Indonesia telah merubah prinsip ambang batas pemajakan BUT-nya yang tadinya berbasiskan kehadiran fisik menjadi kehadiran ekonomi yang signifikan atau dikenal dengan Significant Economic Presence atau disingkat dengan SEP. Nah, nanti SEP ini ditentukan berdasarkan kriteria semisal atas basis peredaran bruto, penjualan, dan atau jumlah pengguna aktif media digital. Sebenarnya konsep SEP, Significant Economic Presence, yang diadopsi oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu mengambil atau mengadopsi pilar 1 dari usulan konsensus global yang saat ini belum disepakati. Jadi sebenarnya kita juga sudah mengambil salah satu pilar yang memang sedang diusulkan tersebut. Namun yang jadi permasalahan adalah perubahan ini sifatnya sepihak. Dan jelas ini akan dibenturkan dengan pasal 5 Tax Treaty Indonesia dengan 70 negara mitra yang masih berbasiskan BUT berdasarkan kehadiran fisik. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah benturan dengan pasal 5 Tax Treaty Indonesia dengan 70 negara yang sudah tanda tangan dengan Indonesia, Indonesia membuat klausul yang sifatnya solutif. Apa maksudnya? Dalam hal terjadi benturan dengan P3G Indonesia, maka pengangkutan akan dilakukan melalui skema yang dinamakan pajak transaksi elektronik yang disingkat dengan PTE. Yang mana PTE ini sebenarnya mengadopsi dari Digital Service Tax yang dikeluarkan oleh negara-negara Uni Eropa. Nah, tentunya atas proposal sepihak tersebut, lagi-lagi nih Buning, Amerika Serikat
melakukan investigasi ya terkait dengan pajak transaksi elektronik yang diusulkan oleh Indonesia tersebut. Nah, bagaimana akhir dari cerita ini ya? Kita tunggu Bu Ning Rahayu untuk memaparkan, dan saya tetap di tempat Bu Ning untuk mendengarkan paparan Ibu bersama dengan para peserta lain yang jumlahnya yang mendaftar sampai 1.300 orang. Terima kasih, itu yang bisa saya berikan sambutan untuk opening speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Darussalam atas opening speech-nya yang saya kira sangat menarik ya menjadi pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga Universitas Indonesia yang telah menjadi partner strategis DDTC yang sudah terjalin dengan sangat baik. Semoga kerjasama antar kedua pihak ini akan semakin harmonis dan terus memberikan pengaruh positif yang lebih besar lagi dalam dunia perpajakan di Indonesia. Amin. Nah, tadi Bapak Darussalam dalam opening speech-nya sempat menyinggung mengenai mengapa isu pemajakan transaksi digital ini begitu menarik. Karena pajak digital ini merupakan salah satu sumber objek pajak baru yang potensial di tengah kegiatan ekonomi yang secara fisik terhambat karena adanya pandemi ini. Setiap negara berusaha untuk mencari alternatif sumber penerimaan pajaknya, termasuk dalam hal transaksi digital ini. Sehingga ketika kita berbicara tentang pajak penghasilan atas transaksi digital, maka kita akan berbicara juga tentang bagaimana kepentingan masing-masing negara. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan tentunya sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari pemateri kita. Oleh karena itu, langsung saja kita akan memasuki sesi pemaparan materi. Sebelumnya, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa. Selamat pagi Ibu Ning Rahayu. Selamat pagi Mbak Afifah, Pak Darussalam. Iya, semoga Ibu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya Ibu. Amin, alhamdulillah sehat. Sebelumnya, saya akan terlebih dahulu membacakan CV dari Ibu Ning. Ibu Ning Rahayu saat ini merupakan dosen perpajakan di program sarjana dan pasca sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan juga program vokasi Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Senat Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, anggota Senat Akademik, dan anggota Komite Vokasi Universitas Indonesia, serta tax partner dari DSH Tax Consulting. Beliau meraih gelar S1-nya dalam program studi ilmu administrasi fiskal Universitas Indonesia, kemudian meraih gelar pasca sarjana kekhususan ilmu administrasi dan kebijakan perpajakan di Universitas Indonesia, dan juga meraih gelar doktor ilmu administrasi dalam konsentrasi disertasi beliau, yakni perpajakan internasional, yang juga sama di Universitas Indonesia. Ibu Ning juga aktif sebagai peneliti, penulis, dan juga pembicara terkait isu-isu perpajakan. Bahkan beliau pernah mendapatkan anugerah Wonder Woman in the Field of Taxation dari Rektor Indonesia pada tahun 2015. Sebelum pemaparan, saya perlu menginformasikan terlebih dahulu bahwa seluruh informasi detail terkait penyelenggaraan webinar kali ini dapat diakses dalam dashboard peserta akademi yang dapat diakses dalam link academy.ddtc.co.id/dashboard. Nantinya, pada akhir acara, kami juga akan memberikan slide materi dari pembicara serta e-certificate dalam dashboard peserta tersebut. Namun, sebelumnya, peserta juga perlu memberikan feedback terlebih dahulu terkait penyelenggaraan webinar kami, yang mana formnya juga tersedia dalam dashboard. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu mengecek dashboard pesertanya, dan e-sertifikat akan diberikan setelah acara. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Ning. Sudah pada penasaran ya pastinya bagaimana nih pandangan di Ibu terkait polemik atas PPh transaksi digital lintas yurisdiksi ini. Kami persilahkan kepada Ibu Ning untuk menyampaikan pemaparannya. Durasinya dalam waktu 45 menit ke depan ya Ibu. Baik. Pada Ibu yang tepat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Afifah atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas Pak Darussalam, SE, AK, CA, MSI, LLM International Tax atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Nah, kemudian juga saya terima kasih pada seluruh staf DDTC yang membanggakan tentunya ya, karena saya juga bangga hal ini bisa terlaksana gitu ya, sampai melibatkan banyak universitas di Indonesia. Salut dan sekali lagi hormat dari saya untuk DDTC, khususnya Pak Darussalam dan staf. Nah, baik, pagi ini saya akan menyampaikan sedikit ya tentang terkait dengan polemik PPh atas transaksi digital lintas jurisdiksi. Nah, karena pesertanya dari berbagai kalangan, tentunya mungkin ya bahasan kita hari ini lebih bersifat basic ya, supaya para pesertanya juga memahami apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Jadi karena kemarin juga saya bertanya, ini pesertanya siapa nih? Oh, campuran. Oke, kalau campuran berarti saya juga harus berdiri di tengah-tengah. Karena kalau saya terlalu tinggi, nanti takutnya banyak yang, ini apa sih gitu ya. Nah, jadi saya ingin dari basic dulu, supaya para peserta memahami dengan baik gitu ya. Oke, baik, next. Nah, jadi kita lihat, tadi Pak Darussalam juga sudah menyampaikan bahwa kemajuan teknologi informasi yang sangat tinggi ya, kita lihat meningkatnya pengguna internet pada setiap transaksi bisnis, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh perusahaan. Nah, kita lihat sendiri bahwa kehadiran internet membawa perekonomian baru di dunia baru ya, yakni ekonomi digital, di mana kegiatan ekonomi seluruhnya ya, di mana proses pengiriman data berbentuk digital melalui internet. Ya, next. Nah, kita lihat perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat ini menyebabkan timbulnya model bisnis elektronik yang baru, yang tidak memerlukan adanya pertemuan fisik antara pihak-pihak yang bertransaksi. Ya, hal tersebut memberikan kemudahan tentunya dan efisiensi biaya, khususnya bagi para pelaku bisnis yang mempunyai transaksi yang berskala internasional. Next. Nah, model bisnis elektronik yang berkembang pesat yaitu model bisnis yang berbasis jual beli barang dan jasa dan layanan terkait lainnya yang sering dikenal dengan e-commerce, dan juga model bisnis elektronik berbasis OTT atau over the top, yakni bisnis pemberian layanan aplikasi dan konten melalui internet. Nah, kalau kita lihat ya, saat ini pertumbuhan perusahaan MNC yang berbentuk e-commerce dan OTT sangat tumbuh dengan pesat ya. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh ya dari MNC yang berbasis e-commerce, antara lain tadi disebutkan juga ya, ada Amazon, Alibaba, Lazada, dan sebagainya. Sementara itu beberapa contoh MNC yang berbasis OTT yang menyediakan layanan aplikasi dan konten tertentu ya, antara lain Netflix, Viu ya, ini penyedia konten video streaming ya, Google, Facebook, Line, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, dalam hal ini perusahaan MNC tersebut dapat melakukan transaksi kepada para customer di Indonesia tanpa ya kehadiran fisik dalam aktivitas perekonomian mereka. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat apa sih potensinya. Nah, potensi pajak ekonomi digital Indonesia sangat fantastik. Ya, kita lihat bahwa potensi pajak atas ekonomi digital di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Nah, kita lihat hasil penelitian oleh Google, Temasek, dan Bain & Company yang dimuat di dalam kompas.com dan kontan.co.id pada tahun 2019 menyatakan bahwa dalam tahun 2019 saja ya, penghasilan dari ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau udah dirupiahkan berapa tuh? Besar sekali ya. Nah, selanjutnya sampai dengan tahun 2025 diperkirakan mencapai angka 133 miliar dolar Amerika Serikat. Sangat fantastis. Artinya apa? Kalau kita lihat potensi yang demikian besar, kalau kita hitung pajaknya, berapa besar pajak yang bisa kita peroleh? Ya, sementara kita tahu bahwa target penerimaan pajak di Indonesia selalu sulit untuk tercapai ya, selalu shortfall. Tapi ini ada potensi yang besar. Bagaimana kita bisa memajaki ini? Nah, ini permasalahan utamanya ya. Nah, coba kita ke next. Ya, kita lihat nih. Menurut hasil penelitian Google dan Temasek dan Bain & Company tadi, 2009 Indonesia merupakan negara ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Jadi tadi bisa dibayangkan ya, potensinya besar, memang kita yang negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Kemudian juga saya mengambil data dari datareporter.com, ya, Report Digital 2020 Indonesia, bahwa sebagian besar website yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di Indonesia rata-rata setiap bulan dari bulan Oktober sampai Januari 2020, mayoritas merupakan website yang dimiliki oleh MNC yang berbasis di OTT seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, Twitter. Nah, ini menunjukkan apa ya? Ini menunjukkan bahwa MNC berbasis OTT menguasai pangsa pasar jaringan internet di Indonesia. Ya, jadi artinya semakin lama kita lihat, semakin hari, bahwa potensi itu semakin meningkat. Nah, ini yang membuat kita tergelitik, bagaimana ini memajakinya, gitu ya. Oke, next. Nah, pemajakannya bagaimana nih? Pemajakan khususnya atas penghasilan dari dari bisnis digital ini, karena kita lihat betapa besar penghasilan yang diterima oleh para MNC yang bergerak dalam bisnis digital ini, baik yang berbasis tadi e-commerce maupun OTT. Nah, potensi penghasilan yang sangat fantastis dari bisnis digital tadi yang dilakukan oleh MNC, khususnya yang merupakan residen negara Treaty Partner Indonesia, sampai saat ini belum dapat dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Kenapa? Karena terkendala oleh regulasi perpajakan yang ada, khususnya ketentuan yang diatur di dalam Tax Treaty atau P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara Treaty Partner. Loh, kenapa? Karena kita lihat sendiri bahwa hampir 100% MNC yang bergerak dalam bisnis digital adalah MNC yang berasal dari yang merupakan residen negara Treaty Partner. Oke, next. Nah, bagaimana aturan treaty itu mengatur? Ya, jadi kenapa ini menjadi kendala? Ya, karena di artikel business profit di dalam tax treaty antara Indonesia dengan negara treaty partner mengatur bahwa keuntungan dari perusahaan yang merupakan residen negara treaty partner hanya dapat dipajaki oleh negara sumber, yaitu Indonesia, ya, apabila di negara sumber terdapat bentuk usaha tetap atau BUT atau permanent establishment atau PE. Nah, jadi kunci utamanya adalah MNC yang tadi merupakan residen negara treaty partner tadi harus punya BUT dulu di Indonesia agar Indonesia sebagai negara sumber dapat memajaki penghasilan yang diperoleh. Oke, next. Nah, terus kemudian bentuk usaha tetapnya seperti apa? Ya, yang seperti apa dikatakan ada bentuk usaha tetap? Nah, dalam kaitannya dengan bisnis digital, menurut treaty ini ada beberapa ya, bisa berupa BUT fasilitas fisik. Nah, ini ditandai oleh adanya aset atau fasilitas fisik yang digunakan oleh residen negara treaty partner untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Jadi apakah ada kantor atau apakah ada pokoknya ada fasilitas fisik atau aset yang digunakan di Indonesia dalam rangka menjalankan bisnisnya. Kemudian bisa juga yang kedua yaitu BUT aktivitas pemberian jasa atau furnishing of services yang dilakukan di Indonesia dan memenuhi time test atau uji waktu yang ditentukan oleh treaty yang bersangkutan. Jadi kita lihat di sini terkait dengan pemberian jasa itu harus ada kehadiran fisik dalam kurun waktu tertentu sesuai time test. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga kemungkinan ketiga adalah BUT keagenan. Ya, BUT keagenan di mana ada agen yang bersifat dependent atau terikat di Indonesia ya. Jadi kegiatan tadi dilakukan oleh agen terikat di Indonesia. Kalau tidak ada agennya berarti tidak ada agen terikat yang nggak bisa dikatakan sebagai BUT. Jadi kita melihat tiga hal ini ya sebagai penentu apakah tadi MNC yang bergerak dalam bidang digital dari residen negara treaty partner ini punya BUT atau tidak. Kalau tiga-tiganya tidak ada berarti dia atau mereka tidak memiliki BUT di Indonesia. Oke, next. Nah, jadi kita lihat, apakah pertanyaannya, apakah MNC yang melakukan bisnis elektronik di Indonesia memenuhi kriteria BUT? Ya, kenapa? Karena tadi syaratnya harus ada BUT dulu. Nah, hampir 100% MNC yang melakukan bisnis elektronik di Indonesia
baik yang berbasis perdagangan atau jasa tadi ya, e-commerce, maupun yang berbasis OTT, merupakan residen negara treaty partner Indonesia. Mereka melakukan bisnis elektronik di Indonesia tanpa kehadiran fisik di Indonesia sebagai negara sumber penghasilan. Kecuali Google ya, Google udah punya subsidiary company kalau nggak salah. Nah, dengan demikian, berdasarkan artikel Permanent Establishment Tax Treaty antara Indonesia dengan negara treaty partner, mereka tidak dapat dikategorikan sebagai memiliki BUT di Indonesia. Terus, konsekuensi dari tidak memiliki BUT di Indonesia adalah tadi, Indonesia sebagai negara sumber penghasilan tidak punya hak untuk memajaki penghasilan mereka, walaupun sumber penghasilannya dari Indonesia. Pertanyaannya, kalau gitu siapa yang mengenakan pajak? Yang mengenakan pajak adalah negara domisili mereka. Ya, tadi misalnya Amazon dan tadi itu Amerika yang mengenakan pajak, walaupun penghasilannya bersumber dari Indonesia. Ini konsekuensi dari ketentuan treaty yang ada. Oke, next. Nah, terus apakah Indonesia dapat mengatur pemajakan secara sepihak? Ini pertanyaannya, ya. Terkait dengan pemajakan atas penghasilan dari transaksi digital tersebut, khususnya bagi pelaku transaksi digital luar negeri, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan beberapa regulasi perpajakan domestik. Antara lain, ya, pada tahun 2017 pemerintah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 04 tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang penentuan BUT bagi subjek pajak luar negeri yang menyediakan layanan aplikasi dan atau layanan konten melalui internet. Kemudian di tahun 2019 disusul dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 35 tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang penentuan bentuk usaha tetap. Oke, next. Nah, pertanyaannya, apakah regulasi domestik tadi dapat ya untuk artinya menjangkau penghasilan, jadi memajaki penghasilan yang diterima MNC tersebut? Nah, jawabannya adalah bahwa regulasi domestik tersebut hanya dapat diterapkan pada subjek pajak luar negeri yang merupakan non-resident dari negara treaty partner. Pertanyaannya, siapakah MNC yang bergerak dalam bidang bisnis digital saat ini yang merupakan resident, non-resident negara treaty partner? Apakah ada? Pertanyaannya, ya. Nah, untuk pemajakan atas penghasilan dari penghasilan dari resident treaty partner tadi harus mengacu pada ketentuan tax treaty. Kenapa? Karena kedudukan tax treaty lebih tinggi dari undang-undang pajak domestik. Ya, kan apa? Lex specialis derogat lex generalis. Pertanyaannya, apakah kita bisa memaksakan undang-undang ketentuan domestik kita untuk memajaki? Nah, jika ketentuan perpajakan domestik diterapkan dengan mengenyampingkan tax treaty yang ada, maka hal tersebut merupakan pelanggaran yang sering disebut sebagai treaty of right. Ya, next. Nah, terus pertanyaannya, jadi solusinya gimana dong terkait dengan penerapan PPh terhadap pelaku bisnis elektronik luar negeri? Tadi, yang dari MNC, yang merupakan MNC dari resident negara treaty partner tersebut. Ya. Nah, jadi kita lihat tadi, Indonesia sudah membuat ketentuan domestik. Ya, nanti kita lihat, ya ada ketentuan domestik terkini juga. Tadi kita bicara ketentuan domestik yang sebelumnya, sebelum 2020. Nah, kemudian kita juga melihat ada reaksi dari OECD dan negara-negara G20 terkait dengan ini. Karena mereka melihat betapa tidak adilnya pemajakan terkait digital ekonomi ini, khususnya bagi negara sumber, ya kan? Jadi sumber penghasilannya dari negara sumber, tapi nggak bisa memajaki karena ketentuan treaty, gitu kan? Nah, dari hasil diskusi negara-negara OECD maupun negara-negara G20, ya, mereka merekomendasikan penerapan kehadiran ekonomi signifikan, ya, atau signifikan economic recency. Nah, untuk menetapkan adanya BUT terhadap MNC berbasis digital dalam aktivitas perekonomian mereka di dalam suatu negara. Artinya, yang tadinya basisnya adalah kehadiran fisik, ya, ini mereka merekomendasikan kehadiran fisik ini udah ketinggalan dan bahkan sepertinya udah nggak bisa diterapkan, ya. Jadi harus menerapkan yang baru, neksus baru, yaitu kehadiran ekonomi signifikan.
Nah, kemudian melalui BEP Action Plan 15 juga dibahas mengenai pengembangan multilateral instrument atau MLI dalam rangka memodifikasi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam teks treaty secara serentak. Mengapa? Karena ini untuk menghindari proses renegosiasi treaty yang memakan waktu yang panjang dan lama. Dan kita ketahui bahwa kita sudah punya treaty lebih dari 60 ya, mungkin ya, lebih dari 60 negara treaty partner. Bagaimana kalau kita harus melakukan renegosiasi masing-masing, karena kita ketahui bahwa treaty itu dibuat antar dua negara. Jadi kita bisa bayangkan betapa banyak, betapa lama waktunya. Oleh karena itu OECD mengambil langkah yaitu dengan membuat multilateral instrument tersebut. Ya, next. Nah, kemudian di sini juga OECD atau G20 juga Inclusive Framework itu pada bulan Oktober 2019 juga membahas tentang konsensus global terkait dengan perpajakan khususnya PPH pada ekonomi digital. Nah, di sini dinyatakan bahwa komitmen untuk mencapai kesepakatan tentang solusi berbasis konsensus yaitu pada akhir tahun 2020. Mudah-mudahan ya, kalau nggak banyak halangan. Tadi Pak Darus menyampaikan juga ya, ternyata banyak negara-negara yang tidak setuju gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kita lihat Inclusive Framework juga telah menyetujui garis besar rancangan pendekatan terpadu atau yang dikenal dengan Unified Approach, di mana ada dua pilar, yaitu jadi ada dalam proposal itu ada dua pilar. Pilar pertama terkait dengan negosiasi pengalokasian laba yang adil dengan penerapan kehadiran ekonomi signifikan. Jadi diharapkan negara sumber juga bisa mendapat alokasi ya pemajakan dari bisnis digital para MNC tadi. Nah, kemudian pada pilar kedua atau sering dikenal dengan proposal GLOBE itu terkait dengan proposal kebijakan global anti-base erosion, yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan MNC mengalihkan laba ke yurisdiksi yang tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak dengan tarif rendah. Oke, next. Ya, ini Unified Approach dirancang untuk mengadaptasi perpajakan dengan mempertimbangkan model bisnis baru, yaitu untuk memperluas pemajakan dari yurisdiksi sumber, ya, untuk beberapa model bisnis di mana dilihat dari yurisdiksi tempat pengguna berada. Ya, di mana tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk menstabilkan kembali sistem perpajakan internasional ya, yang selama ini kita lihat tidak adil gitu ya. Nah, oke, next. Nah, bagaimana reaksi pemerintah? Jadi kalau tadi kita melihat reaksi dari OECD dan negara-negara G20, pemerintah Indonesia juga baru-baru ini meluncurkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pengganti Perpu yang sebelumnya. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tentang dua hal. Yang pertama adalah pengenaan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui sistem elektronik. Kemudian yang kedua adalah pajak penghasilan atau pajak atas transaksi elektronik atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau dikenal dengan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi kehadiran ekonomi signifikan. Oke, jadi kita lihat di sini yang di nomor 2 pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik. Jadi di sini ada atau ya, salah satu nanti kita lihat. Maksudnya apa nih atau? Oke, next. Nah, kita lihat bagaimana pengenaan PPH terkait dengan bisnis digital tadi ya, khususnya terhadap MNC ya, terhadap MNC yang merupakan residen negara treaty partner. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 khususnya di pasal 6 ayat 6 kita lihat itu mengatur bahwa pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap yang dikenakan pajak di Indonesia. Nah, ini menurut pasal 6 ayat 6. Oke, next. Nah, kemudian di pasal 6 ayat 8 mengatur bahwa dalam penetapan sebagai BUT, dalam hal penetapan sebagai BUT tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah Indonesia dengan negara lain,
dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pengelakan pajak, ya. Jadi kalau ini bertentangan ya dengan ketentuan treaty, maksudnya pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dan atau penyelenggara PMSI luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat dikenakan pajak atau transaksi elektronik. Nah, jadi pemerintah ini rupanya sudah mengantisipasi juga kalau kira-kira bertentangan dengan treaty, oke, kita nggak bisa mengenakan pajak pajak penghasilan, kita akan kenakan pajak transaksi elektronik. Oke, next. Nah, jadi tadi ada apa sih gitu ya ketentuan kehadiran ekonomi signifikan ini kayak gimana nih cara apa yang dilihat apa gitu ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 2 itu diatur bahwa ketentuan kehadiran ekonomi signifikan yang dimaksud itu dapat berupa peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu, atau yang kedua penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu, dan yang ketiga pengguna aktif media digital di Indonesia dalam jumlah tertentu. Nah, ini apa kriterianya? Ya, bahwa MNC dianggap sudah memenuhi kehadiran ekonomi signifikan sehingga bisa dianggap ada WUT jika memenuhi kriteria ini. Oke, next. Pertanyaan lagi adalah, apakah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dapat diterapkan untuk pengenaan PPh? Khususnya PPh yang diperoleh oleh MNC yang berbasis digital, MNC yang melaksanakan bisnis digital tadi. Nah, penentuan status BUT dalam rangka pengenaan pajak penghasilan terhadap pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang memenuhi kehadiran ekonomi signifikan tidak dapat diterapkan oleh pelaku bisnis elektronik luar negeri yang merupakan residen negara treaty partner di Indonesia. Kenapa? Karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan treaty, di mana ketentuan treaty masih menerapkan kehadiran fisik, ya, jadi bukan kehadiran ekonomi signifikan. Nah, ini permasalahannya. Ya, jadi artinya walaupun pemerintah kita sudah menerbitkan regulasi terkait dengan hal ini, tapi lagi-lagi ini terbentur oleh aturan yang lebih tinggi. Ya, oke, next. Nah, jadi pertanyaannya lagi, kapan kalau gitu penentuan BUT berdasarkan kehadiran ekonomi signifikan dapat diterapkan? Ya, pertama tentunya kalau ada renegosiasi antara treaty melalui instrumen bilateral tadi antara Indonesia dengan negara treaty partner masing-masing. Ya, dengan mengganti persyaratan adanya kehadiran fisik diganti dengan persyaratan kehadiran ekonomi signifikan. Tapi kan ini memakan waktu lama. Kenapa? Karena renegosiasi itu harus satu persatu. Sementara kita sudah memiliki lebih dari 60 treaty, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, bisa juga diterapkan jika telah ada perjanjian multilateral sebagaimana yang dirumuskan oleh OECD melalui adanya konsensus global yang diharapkan dapat terjadi di akhir tahun 2020. Nah, tapi kita nggak tahu ya, ini karena ini diharapkan di akhir 2020. Oke, next. Nah, tadi dikatakan ya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, apabila ketentuan kehadiran ekonomi signifikan tadi bertentangan dengan ketentuan treaty, ya, maka Indonesia akan menerapkan pajak atas transaksi elektronik. Gitu. Nah, ini artinya pajak ini di luar PPh. Jadi artinya dia bukan PPh. Jadi, nah pertanyaannya, kalau diganti, artinya kalau kita merancang ya pajak transaksi elektronik, apakah kita bisa memajaki? Gitu ya. Ini kan tindakan sepihak unilateral. Ya, jawabannya adalah sepanjang ini tidak termasuk dalam pajak penghasilan, itu bisa. Itu adalah hak negara sumber untuk menentukan sendiri jenis pajak yang lain, ya. Tapi persoalannya adalah next, ya. Bagaimana Nah, ini kalau kita lihat ya banyak negara-negara yang sudah menerapkan hal ini juga. Di India misalnya kita kenal dengan equalization levy, kemudian Inggris dengan DPT, mungkin tulisannya salah tuh ya. Kemudian Perancis dan lain-lain.
Tapi konsekuensi dari penerapan pengenaan pajak transaksi elektronik adalah akan timbulnya pajak berganda internasional. Nah, ini permasalahannya, ya. Oke, next, mungkin masih ada. Nah, kira-kira itu gambaran umum yang terjadi saat ini. Mungkin nanti bisa kita kembangkan melalui tanya jawab, ya. Mungkin juga ada dari peserta yang ingin bertanya, kenapa kok begitu ya, kenapa, emang treaty ngaturnya seperti apa, lebih detail gitu, nanti saya bisa menjelaskan lewat tanya jawab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ning atas pemaparannya yang begitu luar biasa. Tadi Ibu Ning sudah menjelaskan ya bahwasannya dengan perkembangan transaksi ekonomi digital ini yang semakin melaju pesat, termasuk di Indonesia, menimbulkan potensi pajak yang sangat menarik nih untuk bisa dieksekusi di masing-masing negara. Namun hal ini terkendala terkait regulasinya karena adanya tax treaty di masing-masing negara, dan di dalam tax treaty tersebut masih belum mengadaptasi definisi bisnis profit dan juga bentuk usaha tetap yang sudah mengadopsi ekonomi digital begitu. Sehingga Indonesia pun tidak tinggal diam, sudah membuat peraturan yang antisipatif lah, saya kira untuk sebagai reaksi dari bagaimana upayanya nanti ketika sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan transaksi digital ini. Begitu. Nah, tadi juga sehingga sebenarnya kesimpulannya adalah hingga pada saat ini masih belum ada konsensus global yang mengatur untuk secara adil dapat diterapkan di seluruh negara secara multilateral seperti itu. Nah, ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Ibu Ning, sekaligus diskusi. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, saya akan coba untuk menyeleksi. Ibu Ning mendapatkan link akses untuk ini juga ya Ibu, pertanyaan. Oh ya. Belum ngecek nih. Oh. Pertanyaan pertama Ibu, dari Saudara Septian Fahrizal, dalam pasal 6 ayat 8, Junto pasal 10 Perpu 1 nomor tahun 2020 dinyatakan bahwa Indonesia dapat menarik PPh atas transaksi digital oleh korporasi luar negeri berdasarkan significant economic presence. Apakah ketentuan dalam Bill 8 ini tidak terkesan agresif? Karena meskipun menunggu konsensus global, akan tetapi peraturan ini sudah terkodifikasi. Sebagai fiskus, beliau ini adalah fiskus Ibu, Bapak Septian Fahrizal penasaran bagaimana jika dalam waktu menunggu konsensus global ini, bagaimanakah saat ini harus memperlakukan pengenaan PPh untuk transaksi elektronik? Apakah stay di asas worldwide income atau territorial base sesuai dengan Perpu 1 nomor 2020? Kemudian bagaimana juga dengan potensi benturan terhadap tax treaty dengan negara-negara mitra? Bapak Septian Fahrizal ini dari institusi Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Oke. Ini Mbak Afifah, apakah saya langsung menjawab atau menunggu yang lain? Langsung ya? Langsung saja mungkin. Langsung. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Septian Fahrizal ya. Tadi mengatakan bahwa pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu bahwa kita sudah bisa mengenakan pajak ya. Tadi atas pajak penghasilan atas dasar kehadiran ekonomi signifikan. Nah, walaupun itu sepihak, pertanyaannya bisa nggak sih gitu ya? Tadi saya sudah paparkan ya bahwa ketentuan ini nggak bisa dilaksanakan. Mengapa? Karena terkait dengan PPh itu kita mengacu pada treaty. Kalau kita lihat di artikel 2 treaty ya tentang taxes covered. Nah, apa sih pajak-pajak yang di-cover dalam treaty Jadi pajak yang di-cover dalam treaty adalah income tax. Jadi artinya apa? Artinya untuk menerapkan PPh atau income tax dari residen negara treaty partner, kita harus mengacu kepada treaty. Mengapa? Karena ketentuan treaty lebih tinggi dari ketentuan undang-undang domestik, ya tadi ya, lex specialis derogat lex generalis. Nah, itu persoalannya. Terus bagaimana kalau kita memaksakan diri?
Kalau kita memaksakan diri, itu artinya kita melanggar ketentuan yang disebutkan tadi sebagai Treaty of Right. Nah, kemudian pertanyaannya lagi adalah, bisa nggak kita menerapkan pajak transaksi elektronik? Karena tadi dikatakan di pasal 6 ayat 8 bahwa manakala ketentuan pemajakan atas penghasilan yang berdasarkan kehadiran ekonomi signifikan itu berbenturan dengan ketentuan treaty, maka Indonesia bisa menerapkan pajak transaksi elektronik. Pertanyaannya, bisa nggak kita menerapkan itu di tengah kita menunggu konsensus global? Pertanyaannya jawabannya adalah bisa sepanjang dia bukan tergolong sebagai pajak penghasilan. Kenapa? Karena kalau di luar pajak penghasilan itu sudah di luar ranah tax treaty. Seperti saya contohkan ya, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga mengatur tentang pemajakan atas pajak pertambahan nilai. Nah, itu bisa langsung dieksekusi. Kenapa? Karena pajak pertambahan nilai tidak masuk di dalam Taxes Cover Treaty, sehingga bisa langsung diterapkan. Ya. Nah, terkait dengan pajak transaksi elektronik, itu bisa saja diterapkan sepanjang dia tidak tergolong sebagai pajak penghasilan, ya. Tapi persoalannya kan saat ini kalau nggak salah masih digodok ya Pak Darussalam ya, dan belum keluar ya aturan tentang pemajakan atas transaksi elektronik tersebut, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi, kalau kita bisa mengenakan pajak, dasarnya apa sih, worldwide income atau teritorial? Nah, kita lihat dulu, dia statusnya apa? Statusnya adalah non-resident atau SPLN, subjek pajak luar negeri. Kalau subjek pajak luar negeri, pengenaannya tentunya adalah basis teritorial. Jadi kita tidak bisa mengenakan melalui basis worldwide income, ya, karena worldwide income adalah untuk subjek pajak dalam negeri. Demikian Pak Septian, jawaban saya. Terima kasih. Silakan Mbak Afifah. Baik, itu tadi respon dari Ibu Ning terkait pertanyaan dari Bapak Septian Farizal. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Iya. Bentar, saya akan coba pilih. Ini dari peserta kita, Rizkia Andini, institusinya dari DDTC. Pertanyaannya, Ibu, apakah tantangan dan ancaman bagi Indonesia dalam memajaki pajak atas transaksi digital lintas jurisdiksi ini? Serta bagaimana persiapan yang harus dilakukan Indonesia dalam rangka untuk memajaki PPh atas transaksi digital? Oke, baik, terima kasih Rizkia Andini. Tantangannya adalah tadi ya, jadi artinya apakah kita bisa tadi menerapkan ketentuan perpajakan sepihak tadi, khususnya PPh. Kalau PPh tadi kan kita artinya tetap terikat oleh ketentuan treaty ya. Jadi artinya kalau kita mau memaksakan diri, tentunya ini juga akan menimbulkan banyak reaksi tentunya. Di samping itu tadi ini kan merupakan tindakan Treaty of Right, ya. Nah, kemudian persoalan kedua adalah bagaimana jika kita menerapkan ketentuan pajak atas transaksi elektronik? Oke, itu dapat kita lakukan karena banyak negara sudah mengambil tindakan sepihak seperti ini tadi ya, contohnya seperti India, Perancis, Inggris itu sudah melakukan. Tapi konsekuensinya tentunya ini akan terjadi pajak berganda internasional dan mungkin efeknya adalah efek buruknya adalah bisa terjadi perang dagang. Nah, sekarang persoalannya bagaimana nih Indonesia sebaiknya seperti apa sih posisinya gitu ya. Nah, posisi pertama adalah kita juga tentunya nggak bisa berdiam diri, mengingat kita melihat potensi yang sangat besar, dan kemudian negara-negara lain juga yang mengalami kondisi yang sama juga telah melakukan reaksi secara unilateral. Nah, kita pertama-tama adalah artinya kita sudah mulai bergerak dengan pengenaan PPN. Artinya kita sudah bisa menarik potensi PPN dari transaksi digital ini. Walaupun kalau kita kaji lagi, PPN itu kan yang kena pemakai barang atau jasa, bukan si perusahaan MNC-nya itu. Sementara yang kita mau kejar itu kan bukan saja si konsumen ya, tapi kita juga ingin bukan customer ya, tapi kita akan mengejar PPh dari si MNC tadi. Nah, oke. Kalau kita menunggu tadi, apakah kita harus menunggu konsensus global?
Nah, pertanyaannya adalah apakah konsensus global tadi benar-benar bisa terlaksana di akhir 2020? Kalau bisa terlaksana tentunya waktunya nggak terlalu lama ya, karena sekarang sudah bulan Agustus. Tapi persoalannya adalah tadi Pak Darus mengatakan, banyak negara yang banyak negara yang menentang. Mengapa mereka menentang? Ya karena kalau ada konsensus global, di mana ada pembagian hak pemajakan yang adil dengan negara sumber, tentunya penghasilan dari pajak negara domisili akan berkurang dari transaksi digital ini, ya kan? Nah, terus persoalannya lagi tadi, kalau gitu kita mesti bagaimana? Apakah kita nunggu aja dari konsensus global atau kita bergerak secara sepihak seperti negara India dan lain? Kita segera menerapkan ketentuan pajak atas transaksi elektronik, walaupun tentunya akan banyak tantangan. Nah, ini adalah pilihan yang mau tidak mau harus kita pilih. Jadi artinya apakah kita memilih diam dengan menunggu konsensus global atau kita langsung bergerak secara sepihak dengan segera menerbitkan aturan tentang pajak atas transaksi elektronik. Ya, kalau menurut saya secara pribadi sambil menunggu tentunya supaya potensi ini juga bisa kita ambil, artinya bisa kita pajaki, tidak ada salahnya jika kita menerapkan dulu ya pajak transaksi elektronik tadi. Walaupun tentunya tantangannya juga akan banyak tadi ya, tapi ya kita bisa belajar dari negara-negara yang telah menerapkan ketentuan ini. Kalau kita lihat negara India, Inggris, Prancis kan sudah lama melakukan itu. Tentunya kita bisa melihat hal-hal positif dan hal-hal negatif yang bisa kita antisipasi dari penerapan secara sepihak tadi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nisi atas responnya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni dari peserta kita, Saudara Rastri Paramita dari Pusat Kajian Anggaran DPR RI. Pertanyaannya ada dua, Ibu. Yang pertama, bagaimana bentuk penghindaran pajak dari pelaku usaha digital ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah langkah preventif yang dapat pemerintah ambil untuk meminimalisir penghindaran pajak dari para pelaku digital ini? Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Rastri Paramita ya. Jadi pertama bagaimana sih bentuk penghindaran pajaknya ya? Sebenarnya sekarang ya dalam kondisi sekarang artinya tanpa melakukan penghindaran pajak saja kita nggak bisa mengenakan pajak gitu ya, karena artinya tadi karena ketentuannya kan ketentuan BUT-nya itu tadi ya kita masih kehadiran fisik tadi apakah tadi aset ya, fasilitas fisik berupa aset atau kehadiran untuk jasa adalah kehadiran di Indonesia dalam yang melampaui time test, kemudian bisa juga aktivitas itu dilakukan oleh dependent agent di Indonesia ya. Artinya dalam kondisi sekarang saja tanpa melakukan penghindaran pajak saja kita tetap tidak bisa memajaki gitu. Nah apalagi kecuali nanti misalnya kita bisa memajaki lah baru kita melihat ya mungkin ada bentuk-bentuk penghindaran misalnya dengan mengalihkan labanya ke negara-negara yang yurisdiksi pajak yang pajaknya rendah atau pajaknya misalnya atau tidak dikenakan pajak. Nah, itu biasanya bentuk-bentuk lanjutan dari nanti nih karena kalau saat ini ya Ibu Rastri artinya tanpa melakukan penghindaran pajak pun kita belum bisa memajaki. Jadi artinya langkah-langkah apa yang kita ambil untuk saat ini adalah bagaimana kita bisa mendorong terjadinya konsensus global oleh OECD. Itu yang paling kita harapkan. Kemudian atau yang kedua, bagaimana kita menerapkan pajak atas transaksi elektronik apabila konsensus global tidak dapat tercapai. Ya. Nah, itu mungkin seperti itu ya untuk saat ini, untuk kondisi saat ini. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nisi atas responnya. Saya ingatkan kembali kepada para peserta, selain sesi pertanyaan yang tadinya sudah dijelaskan pada form webinar yang kami dapat diakses di dashboard peserta juga dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menekan tombol raise hand yang terdapat pada dashboard Zoom masing-masing. Nantinya saya akan memilih pertanyaan dari teman-teman yang sudah menekan tombol raise hand tersebut.
Jadi kita akan ada satu pertanyaan lagi dari yang telah masuk dalam Google Form. Setelahnya kita akan berlanjut ke pertanyaan yang akan disampaikan langsung oleh peserta. Begitu. Untuk pertanyaan berikutnya, Ibu. Ini ada lumayan banyak ya pertanyaannya. Oke. Nah, kita ambil satu pertanyaan. Ini ada dari Saudara Nabila Adristi dari Universitas Indonesia, Ibu. Ya. Pertanyaannya, di era digital ini banyak sekali pemberian jasa melalui video call atau video online begitu. Bagaimana menentukan time test bahwasannya jasa tersebut harus dikenakan pajak di Indonesia? Oke, baik. Untuk Nabila ya. Tadi bagaimana menentukan time test tadi ya, karena kan tadi kalau untuk dikatakan sebagai BUT dia harus memenuhi time test. Tapi yang harus kita ingat di sini adalah time test di sini dihitung dari kehadiran fisik di Indonesia atau di negara sumber. Kalau bentuknya video call, kan dia tidak ada kehadiran fisik ya, karena call-nya dari negara dia sendiri. Jadi walaupun call-nya itu berhari-hari, yang melakukan call berhari-hari, tapi sepanjang dia nggak pernah hadir di negara sumber, yang nggak akan pernah tercapai time test. Walaupun misalkan, ya untuk Singapura misalkan, time testnya ya untuk furnishing of services adalah lebih dari 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah meskipun ya, dia melakukan call tadi, video call-nya itu lewat dari 90 hari, tapi sepanjang dia tidak pernah hadir secara fisik di Indonesia, maka dia tidak bisa dikatakan memenuhi time test. Dengan demikian, dia tidak dapat dikatakan telah memenuhi kriteria sebagai BUT. Demikian. Nah, makanya ini juga sebagai salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak, ya, yaitu dengan cara memberikan jasa tanpa kehadiran. Bisa nggak? Bisa, karena sekarang teknologi sudah maju. Bahkan kita lihat banyak kegiatan-kegiatan dari jasa, ya, dari konsultan di luar negeri yang nggak pernah hadir. Dia datang sebenarnya jasanya itu melebihi time test, tapi karena nggak pernah hadir ya nggak pernah timbul BUT. Karena nggak pernah timbul BUT, Indonesia sebagai negara sumber tidak dapat memajaki sesuai dengan artikel business profit pada tax treaty. Nah ini persoalan-persoalan yang terjadi pada majunya era telekomunikasi saat ini. Ya, negara-negara sumber penghasilan ini semakin merana ya, karena artinya potensi pajak banyak tapi nggak pernah bisa memajaki, gitu. Nabila. Jadi memang penting sekali ya Ibu ya untuk bisa membuat satu definisi terkait BUT-nya ini agar dapat menembak sasaran pajak penghasilannya tersebut. Betul, kan pernah juga ada usulan ya bahwa dari G20 juga bahwa usulan bahwa adanya ketentuan BUT virtual misalkan gitu ya. Nah sekarang kan kita masalahnya treaty kita ya, di treaty kita belum ada gitu. Treaty kita BUT-nya itu ya masih yang versi lama, karena tadi Pak Darussalam juga menjelaskan ini kan dibuatnya zaman dulu di mana kita nggak mengantisipasi adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu ya. Kemudian kita akan ke pertanyaan yang akan disampaikan langsung oleh peserta. Yang pertama sudah ada yang raise hand tadi, saudara iya, dari saudara Rivanuel Juangsa Simbolon. Nah, mungkin kepada Bapak Rivanuel bisa menonaktifkan kamera dan juga menyalakan suaranya. Terima kasih, co-host. Saya mau tanya Bu mengenai tax treaty yang menjadi lex spesialis dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tadi. Yeah. Di dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan kita tidak ada memasukkan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral ke dalam struktur hierarki. Nah, alasan Ibu
berpendapat bahwa tax treaty itu sebagai lex spesialis dan seharusnya lebih tinggi daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, itu apa ya Bu? Terima kasih. Ya, baik. Tadi kan lex spesialis derogat lex generalis, artinya ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Treaty dibuat secara bilateral antar negara, dia bersifat khusus, ya. Sedangkan undang-undang domestik bersifat umum. Jadi dengan demikian, berdasarkan konsep tersebut, ketentuan treaty yang bersifat khusus tadi, dia akan mengalahkan ketentuan yang bersifat umum tadi undang-undang. Demikian. Nah, masalahnya yang dimaksud sebagai lex spesialis dia harus sebagai aturan normatif domestik, Bu. Nah, tax treaty itu yang saya tahu ya, Bu, dia bukan berbentuk sebagai aturan domestik. Ya, bukan. Dan kenapa dia langsung bilateral? Iya. Dan kenapa dia digolongkan oleh Ibu sebagai lex spesialis begitu loh, Bu? Iya. Jadi sebenarnya yang menggolongkan treaty itu sebagai lex spesialis itu bukan saya. Jadi itu adalah ketentuan yang sudah bersifat general, ya, bahwa ketentuan treaty itu bersifat khusus dan ketentuan undang-undang domestik bersifat umum. Sesuai dengan konsep tadi, maka ketentuan yang bersifat khusus mengalahkan ketentuan bersifat umum. Jadi itu bukan saya secara pribadi yang mengatakan bahwa treaty itu lebih tinggi kedudukannya dari undang-undang domestik, bukan. Tapi itu adalah ketentuan yang sudah bersifat general dan berlaku secara internasional. Baik, terima kasih. Cukup, Bu. Terima kasih. Bapak Rifanuel mungkin bisa diinformasikan dari mana institusinya, Pak? Ya, dari Universitas Jenderal Sudirman. Oh, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Rifanuel, dan tadi kita akan lanjutkan ke penanya kedua. Ada Bapak Agus Suharsono. Kepada Bapak Agus Suharsono bisa mengaktifkan videonya untuk langsung bertanya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama dan institusinya dari mana? Ya, baik, suara saya sudah terdengar ya? Terdengar, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Ini kesempatannya. Langsung saja, mungkin mohon izin terkait pertanyaan sebelumnya. Kebetulan saya sarjana hukum, mungkin sedikit memberi pertimbangan bahwa hukum internasional dalam hal ini tax treaty itu soft law ya, jadi bukan positif law, jadi itu mirip seperti living law, seperti hukum adat. Jadi kita mengakui keberadaannya, tapi susah merabanya, mungkin istilahnya seperti itu ya. Tapi itu berlaku ya. Ya, apalagi kalau kita bedah pakai paradigma progresif itu. Artinya gini, hukum itu tidak mesti positif gitu ya. Jadi ada yang progresif. Mungkin itu sedikit tambah. Nah, kemudian begini, Bu Ning dan Bapak Ibu sekalian, saya berpikir pengenaan pajak digital ini akan terbentur dengan peraturan-peraturan positif ya. Termasuk peraturan-peraturan hukum internasional. Nah, mungkin saya tidak bertanya tapi melontarkan pendapat. Nanti yang lain juga bisa menanggapi untuk mudah ya, karena ini kalau tarik ulur, karena saya sarjana hukum itu berpikirnya semacam ada kasus ya, kasus itu semakin panjang sarjana hukum ini semakin senang kan begitu ya, tapi kan negara ini harus segera memetik keuntungan dari transaksi ini. Jadi pemikiran saya, apakah dimungkinkan pajak transaksi digital ini dikenakan sebagai pajak objektif, jadi bukan sebagai pajak subjektif, karena urusan subjeknya itu menurut saya memang rumit sekali itu nanti. Nah, kalau dikenakan pajak objektif semacam PBB gitu ya, PBB sektor perikanan, sektor perhutanan kan juga dihitung dari outputnya kan, mungkin ini bisa menjadi shortcut ya, jalan keluar yang lebih efektif ya. Ini mohon maaf karena saya juga orang Kementerian Keuangan, jadi berpikirnya agak praktis, yang penting uangnya masuk dulu. Gitu. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Agus,
apa namanya tadi kan pajak atas transaksi digital itu kan di luar ranah PPh ya. Jadi memang kalau kita lihat di negara lain gitu ya, jadi pajak transaksi digital ini dia sifatnya hybrid. Jadi antara pajak penghasilan dengan pajak konsumsi, Pak. Ya, nah kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 2 ya, Indonesia sebenarnya sudah bergerak dengan pengenaan PPN. Ya, PPN atas barang kena pajak, barang tidak berwujud dari luar daerah pabean dan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Jadi artinya kita sudah bisa menarik potensi dari PPN. Nah, PPN itu adalah pajak kita lihat dari konsumsi gitu ya, dari maksudnya bukan dari konsumsi, jadi yang terkena adalah si konsumen gitu. Nah, pajak transaksi digital ini nanti dia di luar PPh, ya bisa juga ya objektif karena dia hybrid antara PPh dengan pajak konsumsi. Nah, seperti misalnya di negara lain kan dia kenanya dari jumlah bruto misalnya, dari jumlah bruto transaksi misalkan gitu, ya Pak ya. Jadi mungkin arahnya seperti itu memang, karena memang kita jadi artinya si pajak transaksi digital itu sengaja kita dikeluarkan dari ranah PPh supaya dia jangan masuk di dalam ketentuan treaty. Ya, karena kalau dia masuk ketentuan treaty, kita udah nggak bisa bergerak lagi, karena ketentuan treaty tadi seperti yang saya sampaikan tadi kan. Nah, kalau dia berada di luar ranah PPh, tentunya itu adalah hak negara kita untuk mengenakan pajak seperti apapun, kalau dia bukan tergolong pajak penghasilan, gitu. Karena dia tidak tercover di dalam treaty, seperti juga PPN kan, di dalam treaty kan tidak tercover. Sehingga kita bisa mengenakan PPN, ya, atas transaksi digital tersebut, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini semacam pemantik diskusi aja ya. Iya. Ya, saya setuju dan terima kasih saya mengenal istilah hybrid tadi, hybrid tax gitu ya. Iya. Mungkin ini tidak perlu dijawab, tapi untuk pemikiran kita secara normatif apa istilahnya ya, kalau filosofi hukumnya, maka kita punya tugas berat untuk menyatakan bahwa ranah digital itu bagian dari pasal 33 Undang-Undang Dasar. Jadi kita mempunyai sumber daya alam digital ya. Mungkin ya karena saya orang hukum berpikirnya ke yuridisnya ya. Karena selama ini kayaknya belum ada yang mengkaji itu ya. Mungkin nanti DDTC Pak Darussalam bisa memulai. Ya, terima kasih Pak Buning. Iya, baik. Terima kasih Pak Agus. Iya, salam dari Jogja. Iya, salam kembali Pak. Terima kasih kepada Pak Agus. Bapak Agus tadi dari institusi mana ya Pak ya? Iya, maaf. Saya dari Balediklat Keuangan Jogja, jadi saya Widya Iswara. Oh, Widya Iswara. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan coba bacakan dari kolom chat yang ada di Zoom kita. Pertanyaan yang pertama, Ibu dari Saudara Lisno Setiawan. Bagaimana perkembangan automatic of exchange information terhadap tambahan basis perpajakan dari luar negeri? Nah, perkembangannya ya. Kalau perkembangannya ya tadi kan, jadi sampai saat ini ya artinya kita, mungkin Pak Darus lebih tahu detailnya ya kalau perkembangan terkait dengan automatic exchange ini ya. Nah, karena kalau tadi kan terkait dengan MLI untuk kesepakatan konsensus global, saat ini masih dalam pembahasan dan tentunya juga masih banyak kita mendengar bahwa di dalam pembahasannya banyak negara-negara yang melakukan tidak setuju dengan konsensus global ini gitu ya, walaupun targetnya adalah di akhir tahun 2020. Nah, tapi kalau sampai dengan saat ini, sampai dengan pertengahan Agustus ini, udah sampai titik temunya udah sampai mana, saya kurang tahu persis gitu ya. Mungkin kalau Pak Darus tahu apa enggak tuh terkait dengan itu. Ya, baik. Lalu kita akan tambahkan karena waktunya masih ada. Ini dari Bapak Budi Utomo. Selama ini kita mengenal PPh dan juga PPN. Di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 pun kita mengenal adanya pajak atas transaksi elektronik atau PTE. Nah, bagaimana sih contoh penerapan PTE di negara lain? Ya, di negara lain. Ya, tentunya tadi ya, kalau terkait dengan PPh, ya, kalau itu terkait dengan penghasilan dari MNC yang merupakan residu negara treaty partner,
ya tentunya sama, artinya kita mengacu kepada treaty, mereka juga mengacu pada treaty. Dan tergantung treaty-nya bagaimana, apakah treaty-nya sama seperti treaty Indonesia dengan negara treaty partner, di mana lebih mengutamakan adanya kehadiran fisik daripada ekonomi signifikan atau bagaimana. Kalau treaty-nya sama seperti kita, ya tentunya mereka juga kalau terkait dengan PPH harus menghormati ketentuan treaty. Karena tadi, di mana PPH itu adalah jenis pajak yang di-cover dalam treaty. Nah, terus bagaimana dengan PPN? Kalau PPN tadi kan dikatakan bahwa PPN itu adalah tidak masuk dalam taxes cover di dalam treaty. Kalau dia tidak masuk di dalam taxes cover di dalam treaty, tentunya itu adalah kedaulatan masing-masing negara untuk mengenakan pajak. Ya, nah pengenaan pajak atas PPN, pajak pertambahan nilai tentunya sama saja di negara lain. Yang berbeda adalah tarifnya, karena pajak pertambahan nilai dikenakan dari pertambahan nilainya. Baik itu dari apa, kita melihat dari barang kena pajak tidak berwujud dari luar negeri, ya itu bisa dikenakan, atau bisa juga kita mengenakan tadi pengenaan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ini kalau kasusnya Indonesia gitu ya. Kalau kasus negara lain ya sama saja ya. Jadi PPN itu biasanya perbedaannya adalah mungkin di tarifnya. Ya, kalau di negara kita dengan negara lain mungkin yang berbedanya di tarifnya. Tapi kalau konsepnya ya sama. Karena pajak pertambahan nilai kan dari pertambahan nilainya. Nah, ini berbeda dengan pajak penjualan yang seperti yang dianut oleh negara kita sebelum kita menganut pajak pertambahan nilai. Oke. Baik. Terima kasih Bu Ning atas pandangannya. Kemudian saya akan berikan kesempatan kepada saudara Bapak Abdul Ghani untuk menyampaikan pendapatnya. Bapak dapat mengaktifkan videonya dan juga mengaktifkan suara videonya. Oke, terima kasih Mbak Host. Pertama saya mungkin melengkapi pendapat mengenai pertanyaan. Kalau di hierarki perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu kan tidak ada treaty. Yeah. Tapi mungkin melengkapinya adalah dengan Undang-Undang Nomor 24 ya tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Di sana di pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 ditegaskan bahwa pemerintah boleh melakukan perjanjian dengan negara lain dan prosesnya supaya selaras dengan undang-undang, karena lex speciali derogat lehi generali itu konsepnya setara, itu prosesnya nanti akan dilakukan melalui ratifikasi di DPR, dan ratifikasi itu tidak perlu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan mengenai kewenangan bahwa negara mempunyai hak untuk melakukan perjanjian, itu ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 11. Dan sebenarnya apa yang ditegaskan oleh Bu Ning juga bahwa ini lex specialis derogat lehi generali itu sudah ada di penjelasan pasal 32A Undang-Undang PPH. Jadi saya pikir di samping tadi Pak Agus ini adalah soft law, maka semakin lengkap lagi bahwa treaty posisinya harus dihormati sebagai soft law sepanjang itu good faith ya pelaksanaannya. Yang kedua mengenai tadi dalam Perpu nomor 1 yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, menurut saya setuju dengan Bu Ning bahwa kita bisa menetapkan pajak di luar PPH apabila penerapan PPH itu akan bertentangan dengan treaty. Kenapa? Yang pertama adalah ini adalah era disrupsi ya. Kemarin Bluebird begitu hebatnya menguasai era transportasi, mungkin sama seperti posisi sekarang Google ataupun ya tadi yang disebut GAFA itu ya. Mungkin nanti ke depan dia tidak akan menjadi penguasa lagi kalau suatu saat ada serangan hebat dari yang lain. Nah, sehingga kalau kita tidak mengenakan pajak atas ini, padahal sumber penghasilannya dari kita akan kehilangan momentum. Apalagi dalam kondisi seperti ini, di dalam negeri sendiri, ekonomi sedang kurang baik, sehingga pajak akan mengikuti ketentuan, ikuti ekonomi lah. Kalau kurang baik, ya pajak tidak baik dipaksakan, juga targetnya harus terpenuhi. Oleh sebab itu, ini bisa dijadikan sebagai perluasan tax base. Sehingga saya setuju
kalaupun nanti sampai dengan akhir 2020, karena saya pun sebelumnya sudah menganggap bahwa kayaknya tidak akan terpenuhi loh konsesi itu, maka saya sebenarnya agak setuju untuk seperti India, Prancis mengenai yaitu pajak atas transaksi yang tadi ditetapkan. Sehingga saya berharap segera saja ditentukan berapa tarif, ini bukan masuk dalam ruang lingkup PPH. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Abdul Ghani atas tambahannya. Terima kasih kepada Bapak Abdul Ghani atas tambahan insight-nya. Ini kita ada tambahan lagi, mungkin kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Indra Effendi. Terima kasih Mbak. Iya, mohon diperkenalkan dulu Pak, nama dan asal institusinya. Nama saya Indra Effendi Rangkuti dari Tech Center USU. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Alfiah kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Alhamdulillah baik. Ini kebetulan bisa diskusi dengan sahabat sekaligus senior saya, sudah sangat saya kenal baik Ibu Ningra Ayu, ya selain dengan Pak Darussalam. Jadi ya karena udah lama juga kita nggak ketemu ya Bu Ningra Ayu. Iya betul Pak Effendi. Oke, terima kasih Bu. Jadi seperti ini Bu, saya sepakat memang dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ningra Ayu. Memang lebih baik kita segera, walaupun karena masih menunggu dari konsesi yang belum juga disepakati ya sampai saat ini, maka kita harus berani mengambil langkah maju penerapan pemungutan atas pajak transaksi ekonomi tadi. Elektronik. Pajak atas transaksi ekonomi PTE tadi ya, transaksi elektronik ya, dengan merujuk kepada beberapa negara yang sudah melakukannya ya, seperti Prancis, India dan sebagainya. Nah, persoalan yang saya lihat Bu ya adalah mohon maaf ini saya bukan apatis ya Bu ya, adalah posisi tawar pemerintah ketika misalnya ada beberapa negara yang kita terapkan itu melakukan protes. Ya, saat ini misalnya beberapa bulan yang lalu sudah ada protes pertama, misalnya dari Donald Trump, ya, Donald Trump sudah tegas-tegas. Nah, kalau negara Prancis dan negara-negara lain, negara Eropa termasuk juga India, saya lihat punya posisi tawar yang lebih tinggi. Makanya mereka berani melakukan itu. Nah, persoalannya Indonesia, apakah Indonesia punya posisi tawar yang cukup baik untuk menghadapi gugatan dari negara-negara tersebut? Saya khawatir jadinya nanti begitu diterapkan ini, malah artinya, mohon maaf sebelumnya ya, mungkin kita yang kena istilahnya bahasa santainya, kena gertak duluan, udah langsung mundur 3 langkah. Jadi saya khawatirnya di situ, Bu. Lagi kalau misalnya nanti negara-negara yang lain seperti misalnya Cina yang juga banyak melakukan transaksi digitalnya di wilayah Indonesia, belum lagi negara Inggris dan negara-negara sebagainya. Nah, jadi saya rasa di sini juga yang paling penting adalah mungkin kita bisa tukar pikirannya, Bu ya. Strategi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga posisi tawar kita tidak sampai jatuh. Walaupun tadi secara aturan internasional kita nggak salah. Karena pemajakan transaksi elektronik ini sudah diterapkan di negara-negara lain. Jadi artinya ini sebuah hal yang sudah lumrah, sudah lazim. Ya, tapi kan dalam pergaulan dunia internasional ini kadang kan posisi tawar sebuah negara itu juga sangat berpengaruh. Sepanjang hal ini belum diatur dalam sebuah konsensus internasional atau belum diatur di dalam sebuah tax treaty. Nah, di situ seperti itu Bu, yang saya kira memang harus menjadi perhatian kita, ya. Belum lagi tadi seperti kasus-kasus yang tadi, ya, ada misalnya transaksi lewat konsultan hanya lewat video conference, itu juga nggak jelas pembajakannya sampai hari ini, ya. Termasuk juga misalnya saya Bu, kebetulan saya selain juga sebagai ya yang menekuni bidang perpajakan di akademi, ya, saya juga misalnya mengikuti dunia olahraga Indonesia. Jadi contoh misalnya di Liga Indonesia atau di Liga Basket atau liga-liga lain lah, yaitu banyak misalnya seperti sepak bola, merekrut pemain asing dari berbagai negara, itu agennya nggak di Indonesia, perwakilan agennya pun nggak di Indonesia, tapi pembayaran transaksi dari sebuah klub itu langsung ke agen
yang mungkin berdomisili di Brazil, berdomisili di Amerika, atau berdomisili di Eropa. Nah, ini juga nggak jelas sampai hari ini. Saya saya diskusi, saya kebetulan sering juga diskusi dengan beberapa rekan di situs olahraga, saya tanyakan tentang pemajakannya, juga mereka nggak jelas sampai hari ini. Nah, jadi kira-kira di sini Bu, yang bisa saya sampaikan, mohonlah kira-kira di sini kira-kira dari Ibu Ning Rahayu lah, sebagai yang saya tahu cukup memahami lah di bidang perpajakan internasional, strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan posisi tawar pemerintah di sini. Sehingga jangan nantinya kita menerapkan PTE ini malah jadinya jadi buah simalakama kepada kita. Nah, itu saya kira. Sekian, terima kasih. Ya, salam hormat saya kepada Ibu Ning Rahayu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, kita kan belum mencoba, aku belum udah takut, gitu ya. Jadi artinya negara lain udah berani melakukan, kenapa kita nggak berani gitu. Tentunya kita juga punya posisi tawar yang kuat, Pak. Apa? Indonesia tadi di Asia Tenggara aja pengguna internet digital yang terbesar loh, Pak. Jadi kalau misalnya, jadi artinya itu salah satu posisi tawar kita loh, Pak. Jadi artinya mereka tergantung oleh konsumen-konsumen di Indonesia, ya pemakai pengguna-pengguna di Indonesia, karena itu ya salah satu. Tapi yang lainnya tentunya pemerintah akan lebih tahu ya strategi-strategi yang terkait dengan masalah ini gitu. Tapi saya melihatnya sederhana aja, jadi bahwa kita juga punya posisi tawar dalam kaitannya dengan transaksi digital ini, karena konsumen-konsumen kita tadi, pengguna digital kita adalah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara. Jadi mereka juga tergantung kita juga sebenarnya begitu. Iya. Ya kan? Nah, itu salah satu aja yang saya sebutkan gitu ya. Tapi intinya ya kita tentunya harus mencoba. Ya kalau kita nggak berani sampai kapan? Sementara itu potensi gitu ya. Itu kan potensi. Sementara kita lihat sendiri Pak Indra, penerimaan pajak kita selalu shortfall. Jadi artinya ini adalah momentum yang baik. Jadi artinya kita mencari perluasan basis pemajakan sehingga nanti para fiskus kita tidak hanya mengejar-ngejar pengusaha-pengusaha kecil yang pajak yang didapat nggak seberapa. Sementara ibaratnya ini kan kakap, Pak. Kita jangan ngejar-ngejar terus, kakap nih yang harus kita kejar. Gitu. Ya, Pak Indra, ya, terima kasih banyak. Ya, saya sepakat Bu Ning Rahayu. Memang lebih bagus kita mengejar kakap daripada teri seperti itu Bu ya. Tapi maksud saya sepakat itu. Saya tidak membantah apa yang Bu sampaikan. Cuman pengalaman yang saya lihat dari bagaimana dulu kita alotnya kita negosiasi dalam pemungutan pajak dengan Google saja yang sudah punya yang punya perwakilan di Indonesia, begitu alotnya, ditambah lagi kemarin misalnya dalam beberapa kasus akhirnya berhasil Bu, benar. Iya, nah, karena mereka kita punya posisi tawar juga bahwa pengguna Google di Indonesia sangat banyak gitu. Iya. Jadi juga sama juga kan seperti ini. Ya kalau saya sih mudah-mudahan posisi tawar kita sebagai pengguna internet terbesar di dunia, salah satunya, ini bisa menjadi posisi kita yang kuat. Hanya saja kan mungkin, Bu, ini kan karena dari pengalaman-pengalaman kita selama ini, setiap kita berhadapan dengan negara luar, kok sepertinya kita lebih sering, tanda kutipnya lebih sering. Pak Indra, waktunya sudah habis. Ya, mudah-mudahan aja posisi tawarnya bisa lebih baik, Bu. Terima kasih. Semangat. Allah. Ya, terima kasih banyak Bu Ning ya. Iya, Pak. Pak Indra atas responnya dan juga Ibu Ning. Luar biasa sekali pada siang hari ini animo dari peserta, baik dari pertanyaan yang masuk ke Google Form dan juga pertanyaan yang langsung disampaikan melalui Zoom ini begitu banyak. Terima kasih juga kepada Ibu Ning atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Vita. Namun sayang sekali harus kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya mengingat waktu kita yang sudah habis. Kembali lagi saya sampaikan kepada peserta akan ada slide materi presentasi yang dapat diunduh dan juga sertifikat apabila telah mengisi lembar evaluasi yang ada pada dashboard peserta yang bisa diakses di link academy.ddtc.co.id. Baik, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar seri ke-12 pada siang hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani Septriadi, Bapak Bawono Kristiaji, dan juga Ibu Ning sebagai pembicara pada pagi hari ini, serta para peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar pada hari ini. Sungguh luar biasa diskusinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya Alfia Ramadhani, pamit undur diri.
Tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Sampai jumpa di webinar seri ke-13 dan juga 14 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.